akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai founding liquidity risk. Ojo funding. Oke, funding liquidity risk. Funding liquidity risk definition and measurement. Diteliti oleh Matthias Deman dan Cleopatra Nicolau. Journal of Banking and Finance, volume 37, tahun 2013, halaman 2173 sampai 2182. Next. Pada bulan Juni 2005 sampai Oktober 2008 telah terjadi kesenjangan krisis pada bank di kawasan Eropa. Kesenjangan krisis ini berupa krisis ekonomi karena tingginya tingkat utang pemerintah di kawasan Eropa. Tingginya tingkat utang tersebut dikarenakan karena pemerintah Amerika Serikat meningkatkan suku bunga sehingga kreditur gagal bayar. Kemudian diikuti peristiwa Northern Bear and Brothers. Dari peristiwa itu, maka peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian ini yang mana berharap dapat mengatasi kesenjangan dengan menunjukkan bahwa penawaran agresif di lelang bank sentral mengungkapkan risiko likuiditas pendanaan. Untuk ukuran risiko likuiditas menggunakan hasil ekstrak premi asuransi dan penawaran bank sentral. Next. Likuiditas pendanaan dan risiko likuiditas pendanaan. Likuiditas pendanaan merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. Sedangkan risiko likuiditas pendanaan yaitu kemungkinan ketidakmampuan bank untuk menyelesaikan kewajibannya dengan waktu segera. Penyebab dari risiko likuiditas pendanaan yaitu karena pendapatan dan pengeluaran tidak sinkron. Coba kamu presentasinya mengikuti alur orang riset. Kemarin kan sudah Pak Siono contohin, background-nya dulu apa. Latar belakang yang menceritakan atau menjelaskan tentang mengapa mereka kok riset. Itu apa? Jadi caramu presentasi itu kayak orang mempresentasikan hasil risetnya. Jadi latar belakangnya dulu apa. Kemudian kalau ada rumusan masalah ya rumusan masalahnya apa. Tujuan risetnya apa. Karena ini penelitian orang asing biasanya kan tidak persis dengan punya kita. Biasanya rumusan masalah nggak begitu nampak. Tapi kan bisa diraba-raba dari tujuan riset gitu. Jadi latar belakangnya apa. Kemudian tujuan riset misalnya. Lalu kontribusi riset atau manfaat riset. Terus teori, hipotesis jika ada di teorinya itu. Lalu metode riset atau metodologi. Itu gimana, lalu hasil. Caranya presentasi ngono. Kalau kamu menjelaskan tentang definisi tadi itu di teori. Jadi setelah kamu menyampaikan tentang latar belakangnya apa, tujuan risetnya apa, lalu manfaat riset kalau bisa ditemukan di situ di paper, lalu teori, literatur review. Anda menerangkan definisi di situ. Terus nanti metodologinya. Subjek atau objek risetnya siapa? Variabelnya apa? Terus data, metode pengumpulan atau sumber data, metode analisis, hasil, gitu. Semuanya yang belum presentasi itu juga. Caranya membuat PowerPoint itu tuh Anda tuh nanti kalau riset tuh gitu. Jadi latar belakangmu apa kok arti riset gitu. Sadarlah dari sekarang biar nanti kalau dibimbing nggak angel banget gitu. Orang lain mudeng-mudeng gitu. Nggak mudeng-mudeng.
Yang kamu pikirin tuh latar belakangnya apa gitu. Kok aku pengen riset ini gitu. Penulis juga mestinya gitu. Mestinya menyampaikan alasan dia apa, motivasi dia apa, kok perlu riset ini gitu. Tadi kan ada kata-kata seperti misalnya definisi dari liquidity risk itu nggak jelas misalnya, terus ada apa kayak gitu. Dia pernah mengungkapkan, barangkali itu kan menjadi backgroundnya karena belum ada kejelasan definisi dari itu. Terus ada kata-kata data publik kaitannya dengan itu. Pengukuran dari liquidity risk ini kalau dicocokkan dengan ketersediaan data publiknya itu gimana? Tadi saya melihat sedikit dalam abstrak tadi ada begitu-begitu. Coba backgroundnya apa? Latar belakangnya apa? Semuanya membaca papernya. Siapa yang bisa menemukan? Kembali ke sebelumnya, Mbak. Daripada kue ngomong panjang kemana-mana gitu, nggak terarah gitu, mending tak tuntun dengan gitu. Coba latar belakangnya apa? Semua berpikir itu. Risiko likuiditas pendanaan berperan dalam krisis. Oh, pokoknya ngomong apa? Mesti ini kayak yang ini toh, peneliti ini mengapa melakukan riset ini, alasannya ini, atau motivasinya ini, atau latar belakangnya ini, Mau ngomong kok kayak ngono. Apa bahasa menjelaskan kayak itu, orang menjelaskan latar belakang. Mau belajar ngomong yang berkualitas toh, yang diplomatif gitu toh. Orang kok mau buku teks kalimatnya netral kayak gitu, nggak ada tekanan intonasi, nggak ada tensi-tensi. Ya, ono kata kunci ini, motivasi peneliti mengapa melakukan penelitian ini adalah misalnya, alasan peneliti mengapa melakukan penelitian ini karena bla 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 bla. Nah, latar belakang peneliti kenapa perlu melakukan penelitian ini adalah atau karena coba semua melihat, mengidentifikasi dari paper sebenarnya apa yang menjadi alasan kenapa peneliti melakukan penelitian ini. Serius. Ganti judul lagi dong. Kayaknya udah santai-santai. Paragraf 1, 2, di situ kan dalam introductionnya itu kan toh.
Coba siapa yang akan menjelaskan latar belakangnya? Aku sih enggak ya. Iya. Seriusan? Enam orang dulu. Izin jawab. Apa? Di sini kan peneliti menemukan bahwa resiko likuiditas pendanaan itu cukup sulit untuk dihitung atau ditemukan. Nah, di sini dengan peneliti di sini mengatasi kesenjangan itu dengan cara Dengan cara biaya yang dibayarkan bank pada lelang di operasi pasar terbuka. Latar belakangnya di paragraf berapa itu kamu bicara gitu? Itu berada di abstrak. Kita ya jangan di abstrak. Abstrak itu kan gambaran singkat keseluruhan. Terus masuk introduction apa? Abstrakin nuntun saja, golek gambaran, isinya apa toh lengkape gitu, lengkap singkatnya kayak apa toh gitu. Habis itu baca satu persatu dari isi, mulai dari introduction. Dengan motivasi di dirimu, aku pengen tahu nih latar belakang yang menyebabkan peneliti ini kok merasa perlu penelitian ini nih apa, ngono carane mami. Jadi dari dalam diri kita sendiri harus muncul keingintahuan. Orang kok kalimat per kalimat kamu terjemahke lalu merasa terus tahu, bukan gitu. Jadi motivasimu pengen menangkap alasan dia melakukan penelitian itu harus muncul dari dirimu masing-masing. Kalau kamu nggak muncul berarti nggak pengen tahu. Udah translate sih, tapi masa mbak mahamin lagi. Iya, latar belakangnya ini apa? Kok kemudian dia itu pengen melakukan penelitian kok tujuannya ini untuk memperkenalkan tentang pengukuran risiko likuiditas. Pak, saya mau nyoba. Apa? Anissa. Ya. Coba. Jadi risiko likuiditas pendanaan itu menjadi salah satu faktor penting terjadinya krisis perbankan. Nah, kemudian peneliti itu berusaha mengukur risiko dari likuiditas pendanaan, tetapi tidak bisa karena kesulitan akses datanya. Jadi, kenapa peneliti ingin melakukan penelitian? Karena memperkenalkan pengukuran penelitian terhadap risiko likuiditas pendanaan dengan data yang dapat diakses semua orang. Belum membuat orang pinter. Temanmu ditanya tuh. Kalau ukurmu jangan saya. Gaya dong saya kan beda denganmu. Teman-temanmu tuh. Gimana teman-teman?
tadi Anissa tuh ngomong apa, kalian tuh mudeng isinya apa atau enggak, atau kalian pada tidur kok diam semua. Aku kan mau ngerjain resiko jadi nggak fokus, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Siapa? Yunita? Iya. Yo. Biar nggak panas kayak gini tuh. Apa Yunita? Yunita suaramu kok nggak ada. Kalau berdasarkan Ya Allah, ini loh aku keluar-keluar di grup nggak ada yang mau baca. Amel Afifah, kalian hilang kemana? Astagfirullah. Gimana Yun? Gimana Yun? Gak usah jawab. Hilang, suaramu hilang ya. Nah, WKWK doang lagi. kalau saya ulangi boleh, Pak? Boleh. Saya nggak dengar suaranya Yunita ya. Iya, saya juga enggak, Pak. Jadi gini teman-teman, kan risiko likuiditas pendanaan itu yang menyebabkan krisis perbankan di Eropa. Nah, gimana kalau kita mau mengatasi sesuatu, kita itu harus mengukur risikonya, itu diukur. Tapi peneliti itu menemukan bahwa data untuk mengukur risikonya itu nggak bisa diakses publik. Jadinya peneliti itu membuat suatu ukuran baru yang datanya bisa diakses publik. Jadi dengan kita bisa akses data, kita bisa mengukur risiko. Kemudian ketika risikonya sudah kita ketahui, kita bisa mengatasi permasalahan risiko itu sendiri. Gimana teman-teman? Ini gimana teman-teman? Sayang mental aku daripada jawab.
tinggal tidur nih Pak nanti Pak. Apa? Kayak aduh ini gimana balik lagi tinggal nerusin tapi ya susah cari awal lagi. Tenang, ini napas dulu, ntar ngerjain resiko kelar baru lanjut lagi. Ya Allah, makan dulu yuk. Ih kamu aja, aku udah makan. Ih bohong banget. Serius? Gak mau, udah mau. Bohong. Serius deh. Bohong, gak percaya. Sok makan. Ya sama kamu lah. Aku nyicip deh cepet. Oh ogah. Terus banget susuku. Aku buset. Iya. Apa udah? Belum. Udah cepet makan. Cepet. Di badan terus saya tuh kerotak. Iyalah. Jangan bilang ini rasa keju. Saya suka keju. Enggak, asin paling. Ya kali ini keju, rugi orang yang jual. Ya, udah Pak, nggak usah lanjutin presentasinya. Sekian dan terima kasih aja. Belum ada yang bener nih jawabannya. Belum. Presentasi dulu lagi. Gimana mau 2 kelompok dah? Haswaya baru mulai udah. Lah itu berenam kan satu kelompok 3 orang. Kelompok pembahas sama presenter ditanyain semua Ya nih. maksudnya gimana kalau ini sama kamu Iya. gitu, nggak mungkin. Jangan deh. Nggak mungkin gua sih. Aku tuh sampai bela-belain enggak, jangan nonton drakor dulu, fokus dulu ke tugas kayak gitu. Aku simpen di judul-judul yang mau aku tonton. Untung aku nggak ketagihan gituan. Aku kaget semalam kirain tuh film luar, ternyata ada drakor. Tim caranya nge-close ini gimana Tim? Terus apa? Ini aku nggak tahu tadi pencet apa tiba-tiba muncul berita. Ya nggak tahu aku. Gimana? See more. Oh udah. Ini aku